Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara kami yang hari ini tidak bersama-sama kami, Tuhan ingatkan mereka, selamatkan mereka, supaya mereka boleh bersama-sama kami kembali mengingat kasih Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, sehingga benteng keselamatan itu terus ada di dalam setiap langkah-langkah umat-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua yang sudah ada di tempat ini. Amin. Sekali lagi kami bersyukur kalau di lingkungan kami hari ini damai, tidak ada bencana. Itulah Tuhan. Kami melihat Tuhan, kuasa-Mu itu ada di setiap saat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang kami lakukan Tuhan tidak berguna tanpa kasih-Mu, tanpa kuasa Tuhan. Namun dengan kasih, kuasa Tuhan dapat menyelamatkan setiap langkah-langkah umat Tuhan. Perbaharui Tuhan langkah-langkah kehidupan kami. Yalah Engkau tetap menjadikan yang terbaik tiap kehidupan rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dan pujian. Berkati hamba-Mu yang sebentar melayani kami dengan kuasa firman Tuhan. Biarlah apa yang dibentangkan pagi ini Tuhan menjadikan peringatan, bahkan kekuatan kami mengiring Tuhan. Karena firman Tuhan inilah jawaban di dalam setiap kehidupan umat ini ya Tuhan. Pahit getir Tuhan, firman-Mu itu bersabda. Manis, pahit Tuhan, firman-Mu itu ada. Sehingga kami tetap bersyukur. Kami bisa pilah-pilah di mana yang baik, di mana yang kurang baik, mana yang tidak baik buat kehidupan kami. Firman-Mu terus mengingatkan kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Semua lingkup jemaat-Mu sekali lagi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan terima firman-Mu bersama-sama sidang jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, hari ini sudah baik pada kami. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bertemu kembali di minggu ini. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak rasa bahwa dunia ini sedang dilanda oleh berbagai macam malapetaka. Selesai corona, timbul lagi dengan gempa. Sampai semua beberapa kabupaten berdoa khusus untuk kota Jayapura. Di dalam doanya mereka menahan gempa supaya jangan ada gempa lagi di kota Jayapura. Tapi saya mau kasih tahu pada pagi hari ini Bapak Ibu, kalau Tuhan yang memulai, tidak ada satupun yang bisa menahan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir bahwa Tuhan sedang menggoncangkan dunia ini. Ada ayat yang mengatakan, satu kali aku akan menggoncangkannya lagi. Haleluya. Minggu lalu atau beberapa hari yang lalu kita sudah lihat di Jayapura rumah rubuh, sekolah juga rubuh. Ada juga kematian juga karena ditimpa itu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kemanapun kita pergi, tetap malapetaka itu akan ada. Haleluya. Kalau kita lari dari orang, kita bisa bersembunyi. Ada orang-orang yang akan menjaga kita. Tapi kalau malapetaka dari Tuhan, hukuman dari Tuhan, tidak ada satupun yang bisa lari. Nah, untuk bencana ini yang sedang terjadi, itu tetap akan berlangsung. Haleluya. Timbul lagi dengan penculikan anak. Nanti apa lagi yang akan timbul? Haleluya. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu takut. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia tetap akan menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Nah itu sebabnya mari
Saya ajak kita semua untuk baca buka Alkitab yang terdapat di dalam Hosea pasal 6. Kita akan baca di sana sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat katakan amin. Nah, untuk menghormati firman Tuhan, saya ajak kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Marilah kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Dia akan menghidupkan kita sesuai Tuhan. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Iya, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Dengan tema kehadiran Tuhan membawa berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kehadiran Tuhan membawa berkat, berarti di dalam hidup ini mari kita harus hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam perjalanan kita, di dalam rumah kita, mari kita harus hadirkan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia juga yang tahu tempat persembunyiannya bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Tapi orang yang tidak percaya kepada Dia, Dia tetap tidak akan selamatkan mereka. Karena Dia tahu mereka bukan menyembah Dia. Nah, itu sebabnya saudara, coba perhatikan ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi. Haleluya. Hujan musim. Garis bawahi, ia pasti muncul seperti fajar. Saudara, bicara tentang fajar ini, awan merah pada waktu pagi hari dia muncul, itu yang dikatakan fajar. Di situ kita bisa tahu bahwa sepanjang hari itu dia tidak akan turun hujan. Semua cerah sehingga orang bisa beraktivitas dengan bebas. Bahkan kadang-kadang sesuatu kali kita lihat itu awan biru saja. Itu tidak ada awan putih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini luar biasa. Jadi ia pasti muncul seperti fajar. Jadi saudara, kalau Yesus atau Allah sendiri hadir di tengah-tengah kita, Dia pasti membuat segala sesuatu yang kita punya itu menjadi baru. Ia pasti membuat sesuatu perkara besar buat kita. Dia pasti memberkati kita. Dia pasti menyelamatkan kita.
Dia pasti menjaga kita. Sekalipun ada masalah, persoalan atau bencana apapun yang menimpa tempat atau desa yang kita tinggal, tapi Allah tetap menyelamatkan kita. Karena dia muncul seperti fajar ini, bukan dia muncul untuk orang-orang yang tidak percaya, tetapi dia muncul untuk orang-orang yang percaya kepada dia, supaya dia ingin menyelamatkan mereka. Dia akan menyelamatkan kita dari kegagalan, dia akan menyelamatkan kita dari kemiskinan, dia akan menyelamatkan kita dari sakit penyakit yang kita gumuli. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengangkutan tabut Tuhan ini, di dalam agenda Daud itu tidak ada rencana bahwa nanti mereka akan singgahkan tabut Tuhan ini di rumah Obed-Edom. Tapi di dalam perjalanan waktu mereka angkat, yang pertama mereka tidak ikut sertakan orang Lewi. Dan yang kedua, Usa dia jalan mereka yang mengantar ini, tapi pada saat sapi lembu itu tergelincir dan Usa ini coba-coba mau selamatkan itu, tapi pada saat itu Tuhan sambar dia, akhirnya dia mati. Itu yang membuat sampai Daud robah haluan bahwa dia harus pergi taruh tabut Tuhan ini di rumah Obed-Edom. Saya tidak tahu, mungkin Daud dia pernah memberitahukan nanti kami kasih singgah ini. Tapi itu secara mendadak. Tapi Obed-Edom ini dia terima dengan sungguh-sungguh, terima dengan sukarela. Apa yang terjadi saudara? Dia diberkati. Dia diberkati dengan luar biasa. Bicara tentang berkat itu bukan hanya makan, minum, pakai uang saja, tetapi kesehatan itu masuk di dalamnya. Itu yang paling utama. Sebab hanya dengan kesehatan inilah, dengan kesehatan yang baik ini, kita bisa memuji Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadi Obed-Edom menerima tabut itu, tinggal di rumahnya. Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan siapa Obed-Edom ini? Obed-Edom ini dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel, dia bukan orang Ibrani, dia juga bukan orang Kristen. Tapi dia ini orang Filistin. Orang Filistin yang tinggal dekat dengan Yerusalem. Tidak jauh dari tempat tinggal, tidak jauh dari Yerusalem. Rupanya Daud ini dia membawa masuk tabut Tuhan ini. Sudah akhir-akhir detik-detik mau sampai di sana, langsung ada persoalan yang terjadi. Dan pada saat itulah tabut Tuhan ini dibelokkan ke sana, di rumah Obed-Edom. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah kita harus belajar, kita harus tangkap bahwa ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam rumah kita, saudara, pasti Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan melindungi kita, dan semua yang kita punya tidak usah takut, Tuhan akan jaga. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nah Obed-Edom ini juga dia termasuk penunggu pintu gerbang. Penunggu pintu gerbang. Dia juga tercatat di dalam penunggu pintu gerbang. Yaitu itu kita baca, kita lihat di sana di dalam 1 Tawarik 13 ayat 14. Ini 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Obed-Edom juga adalah
leluhur dari salah satu keluarga penunggu pintu gerbang. 1 Tawarik 15 ayat 18. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Obed-Edom ini dia orang Gat ini, langsung namanya juga di sana dicantumkan sebagai leluhur penunggu pintu gerbang. Obed-Edom juga ini keluarga Obed-Edom juga adalah suatu keluarga penyanyi pada zaman para pembuangan. 1 Tawarik 15 ayat 21. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, artinya ini saya ceritakan bahwa kalau orang yang bukan orang Israel saja menerima tabut Tuhan tinggal di rumahnya, apalagi kita orang Kristen harus menerima itu. Haleluya. Supaya Tuhan berkati kita. Bukan hanya ibadah saja, ibadah keluarga saja yang kita terima, saudara. Mari kita kumpulkan keluarga, berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, maka di sana Tuhan akan berkati. Haleluya. Sebab Allah ini adalah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Kita lihat lagi ayat pokok kita. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, musim panas itu bisa lama. Bisa 6 bulan, bisa 3 bulan. Tetapi kalau hujan turun, dia tidak butuh waktu lama, 3 bulan, 6 bulan. Dia cuma butuh waktu 1 jam atau 2 jam saja. Atau 3 jam saja. 3 jam saja dia hujan, saudara, sungai-sungai pasti akan meluap. Haleluya. Nah, pada saat Tuhan datang, hadir di tengah-tengah kita, di rumah tangga kita, keluarga kita, di pribadi kita masing-masing, betul-betul kita akan merasakan sukacita. Bahkan orang itu dia bisa merasakan cinta mula-mula lagi. Dia ingin menyembah Dia terus. Haleluya. Jadi kalau hujan turun itu, dia tetap akan membasahi semuanya. Jadi kalau Allah hadir, Dia akan mendorong, Dia akan menopang kekurangan-kekurangan kita. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Jadi tidak sia-sia kita berdoa, tidak sia-sia kita baca firman Tuhan, tidak sia-sia kita orang datang, tidak sia-sia kita punya hubungan pribadi dengan Dia. Orang lain mau susah, orang lain mau takut, orang lain mau apa, saudara, biarkan saja. Kita tidak perlu takut sebab ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang penting di sini adalah kita perlu berdoa dan mendekatkan diri kepada Dia. Bicara tentang musim, saudara, musim. Ini waktu. Waktu seseorang petani, dia mau menanam sesuatu, dia harus tahu waktu. Tanah ini lembab kah tidak? Kalau tanah ini lembab, gunanya untuk benih apa? Jagung ditanam pada musim apa? Padi ditanam pada musim apa? Dia harus tahu itu. Musim panas itu berapa bulan nanti? Musim hujan itu berapa bulan nanti? Di tengah-tengah musim hujan itu ada musim akan 1 bulan atau 2 bulan, bulan berapa hujan itu akan turun sampai lebat, sampai dia membuat lahan-lahan itu tenggelam. Dia harus tahu itu. Haleluya. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan,
kita tahu bahwa ketika kita berdoa dan berpuasa, ketika kita beribadah, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Hanya itu saja. Jadi kita harus tahu apa keinginan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan. Bagaimana saya harus bisa mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Memang saya punya uang untuk saya bisa dapatkan itu. Tetapi saya butuh Tuhan. Butuh Tuhan supaya apa yang saya dapatkan jangan ada hambatan. Jangan ada yang menghalangi atau dia terlambat datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita sembah. Haleluya. Dia tetap menjaga kita. Dimanapun kita orang tinggal, tetap dia ada di sana. Tempat kering, tempat basah, tetap itu sama-sama kita akan mendapatkan berkah. Haleluya. Perjalanan yang begitu jauh antara Abraham dengan Lot. Ketika gembala-gembala Lot dengan Abraham mereka berhantam, Abraham bilang sama dia, kau pilih sudah. Lot cepat-cepat dia pilih tempat yang subur. Apakah Abraham dia kecewa? Apakah Abraham dia putus asa? Tidak, saudara. Abraham dia tahu dia punya sumbernya. Sumbernya adalah Tuhan. Nah, kita sebagai orang yang percaya, kita harus tahu kita punya sumber itu Tuhan Yesus. Haleluya. Kemanapun kita pergi, dia ada di sana. Dia tahu pikiran kita. Dia baca hati kita. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu langkah kita. Nah, itu sebabnya saudara, kita tidak perlu takut, dia ada bersama-sama dengan kita. Hujan kalau dia sudah mengairi bumi, saudara, itu pasti akan banjir. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Di saat kita bekerja, saudara, di awal tahun itu Tuhan yang membawa kita masuk ke tahun yang baru itu. Di akhir tahun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Sehingga segala sesuatu ketika Tuhan yang mengawali dan Tuhan yang mengakhiri kita, saudara, di tengah-tengah itu kita tetap menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Di ujung sini awal ini Tuhan, di akhir ini Tuhan. Nah, kita ini ada di tengah-tengah ini, ada di tengah-tengah. Nah, berkat itu kita akan dapat dari Tuhan. Haleluya. Sama halnya kita orang ada di dalam pagarnya Tuhan. Dia pagar kita dengan kuasanya yang besar, sehingga kita tidak bisa mendapatkan masalah apapun. Ya, masalah kecil-kecil yang kita orang rasakan, ya itu tidak apa-apa. Itu Tuhan izinkan kita supaya iman kita ini semakin maju, kita semakin kuat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kita tidak perlu takut. Dia akan memayungi kita. Haleluya. Apapun gempa mau terjadi, ya secara manusia kita boleh lari kalau ada gempa. Tidak apa-apa. Haleluya. Kita lari, kita tinggal di dalam, sama-sama tetap Tuhan akan benarkan kita. Sekalipun kita tertimbun, pasti Tuhan tetap jaga kita. Haleluya. Kadang kalau gempa datang, saya dengan ibu gembala ini, aduh, kadang ketua lari keluar. Satu kali ini saya parkir motor salah ini di dalam ini malam. Begitu gempa ini, kita mau keluar mau buka pintu tidak bisa. Ibu gembala langsung dia marah. Karena kita orang langsung pas berhenti di situ, gempa sudah selesai. Memang itu gempa besar sekali. Haleluya. Tapi ya, itu secara manusia. Haleluya. Di tengah-tengah ketakutan Tuhan tetap pegang tangan kita. Haleluya.
Jadi jangan takut, Dia ada bersama-sama dengan kita. Imamat pasal 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Haleluya. Sampai hari ini saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Dia ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun anak kita jauh di luar kota Jayapura, jauh di luar Nimbokrang, saudara, tetap dia dijaga oleh Tuhan. Dia dijaga oleh Tuhan. Sampai ini dia bilang, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Sampai hari ini saudara datang ibadah, berarti itu tandanya kita sampai hari ini kita adalah umat Allah, dan Dia tetap akan hadir. Secara manusia kita tidak rasa Dia ada, secara mata jasmani kita tidak lihat Dia tidak ada bersama-sama dengan kita. Tapi ingat, tanamkan itu di dalam iman bahwa saya tidak sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus berkati. Ayat ini menjadi ayat terakhir buat kita. Mari kita tutup Alkitab. Kita mainkan firman ini dengan satu pujian. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Ku yakin kalau Dia berfirman untuk menyelamatkan hidup kita, tidak ada satupun yang bisa mau membatalkannya. Haleluya. Kita bangkit berdiri sambil merenungkan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, dan kita menyanyikan pujian ku yakin dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya.